Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Yanuar Abdillah dari kelas B jurusan Bahasa dan Sastra Arab akan menjelaskan tentang sinkretisme dalam Islam dan tradisi masyarakat Nusantara. Sinkretisme dalam agama sering dipahami sebagai fenomena bercampurnya praktek-praktek dan kepercayaan-kepercayaan dari sebuah agama dengan agama lainnya, sehingga menciptakan tradisi yang baru dan berbeda. Bagi sebagian kalangan muslim, sinkretisme dipandang negatif karena kemurnian ajaran Islam bercampur dengan ajaran lain. Secara etimologi, sinkretisme berasal dari perkataan shin dan kretizein atau keraninain yang berarti mencampurkan elemen-elemen yang saling bertentangan. Adapun kalau ditilik dalam pengertian filsafat dan teologi untuk menghadirkan sebuah sikap terhadap perbedaan yang bertentangan. Sinkretisme kalau dilihat dalam sudut pandang keagamaan merupakan suatu bentuk paham yang gerakannya berupa mempersatukan agama-agama yang ada di seluruh dunia. Dalam gerakan sinkretisme memberikan pandangan bahwa pada dasarnya semua agama sama, mengajarkan untuk mengajarkan dan melarang kejahatan. Kalau kita mengamati Islam yang berada di Indonesia atau yang dikenal dengan nama Islam Nusantara, maka kita akan menemukan Islam yang berbentuk sinkretisme. Islam Nusantara merupakan Islam ala Nusantara itu sendiri yang mempunyai ciri khas tersendiri. Para pengamat barat mengemukakan bahwa saat mereka melihat Islam di Indonesia secara umum, maka mereka menganggap bahwa Islam Indonesia merupakan bentuk sinkretisme. Dalam artian bahwa Islam di Indonesia bukan Islam yang sesungguhnya sebagaimana banyak Islam yang diterapkan di Timur Tengah atau beberapa negara Islam lainnya yang dikenal dengan memakai gamis, bersurban, ataupun bercadar. Disadari atau tidak, Islam Nusantara secara genealogi, etnografi, historiografi maupun secara antropologi banyak dimunculkan oleh ilmuwan-ilmuwan barat melalui penelitiannya. Sebut saja salah satunya adalah antropolog Amerika, Silford Geertz, dengan triloginya yaitu Santri, Abangan, dan Priyayi dalam Agama Jawa. Kalau kita melihat munculnya Islam sinkretik dalam masyarakat Nusantara, lebih baik kita menilik pada awal kedatangan Islam di Kepulauan Nusantara. Pada saat itu masyarakat telah menganut dan memiliki berbagai kepercayaan dan agama, seperti animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha. Karena salah satu sifat dari masyarakat Nusantara itu sendiri adalah bahwa mereka religius dan bertuhan. Pada masa itu, kepercayaan dan agama tersebut sangatlah kental dan melekat sehingga sampai mendarah daging pada masyarakat di Nusantara. Dengan datangnya Islam ke Nusantara pada abad ke-7, terjadilah pergaulan antara Islam di satu pihak dengan kepercayaan-kepercayaan lokal yang telah ada sebelumnya, sehingga menghasilkan beberapa kelompok yang menerima Islam di kalangan masyarakat Nusantara, yaitu pertama, kelompok Muslim taat, yang mana masyarakat ini menerima Islam secara dengan lapang dada tanpa mengingat dan membuang kepercayaan dan tradisi yang telah dianut sebelumnya. Pada kelompok ini, dia menyatakan kalau mereka taat kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi landasan bagi ajaran-ajaran Islam. Kedua, kelompok moderat merupakan kelompok yang menerima ajaran Islam tetapi mereka belum bisa membuang kepercayaan-kepercayaan lamanya dan mereka mencampurkan kepercayaannya dengan ajaran Islam. Ketiga, kelompok penganut sinkretisme secara keseluruhan yang merupakan kelompok menghadapi perbedaan pengajaran terhadap agama yang dianutnya. Menurut mereka, setiap agama mempunyai esensi yang sama. Tidak ada kesalahan kalau
Mereka percaya kepada ritual yang dianutnya dan kepercayaan kepada agama lain yang dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Praktek sinkretisme yang berada di Nusantara yang terkenal ialah upacara dan ritual. Contoh seperti acara pernikahan. Praktek pernikahan yang berada di Nusantara bermula pada tradisi ajaran Hindu-Buddha, mulai dari pakaian, hiasan, atau sampai perlambangan. Namun bagi kalangan umat Islam yang taat dalam agama, ritual-ritual yang terdapat di dalamnya dirubah dengan pembacaan Al-Banzaji, tahlil, hotmil, Quran, dan kalimat-kalimat lain yang mengandung kebaikan menurut agama syariah Islam. Selain itu, praktik sinkretisme di Nusantara sampai ke ranah politik. Contoh yang sangat jelas berada dalam Pancasila, di mana tujuan yang terdapat di dalamnya untuk menyatukan beberapa perbedaan baik dari segi agama, budaya, dan lain sebagainya. Tujuan yang berada dalam Pancasila tersebut sangat terlihat penerapannya oleh Presiden ketiga, yaitu Abdurrahman Wahid, yang mana dalam kepemimpinannya dikenal dengan sikap tolerannya dalam melihat perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Apa yang dianggap sinkretis oleh sebagian kaum muslim belum tentu dianggap sinkretis oleh kaum muslim yang lain. Kontroversi ini menjadi sumber perdebatan pada abad ke-19 dan ke-20. Seperti standar mana yang betul-betul islami dan mana yang bukan karena telah berubah. Menghadapi kesulitan-kesulitan analisis seperti di atas, perlu dibedakan dua varian sinkretisme di dalam Islam modern. Sinkretisme yang para pengikutnya masih mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim dan mereka yang sepenuhnya menjaga jarak dari Islam normatif karena memeluk identitas di luar Islam. Untuk tujuan analisis, varian kedua lebih mudah dibedakan sebagai sinkretis. Sementara varian pertama adalah sinkretis hanya dari sudut pandang ideal ortodoks yang mungkin ditolak oleh pelaku sinkretis tersebut. Beberapa contoh paling dramatis dari gerakan-gerakan sinkretis terbuka ditemukan di Afrika Barat, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan bagian-bagian dunia tempat kaum muslim hidup berdampingan dengan bukan muslim dalam lingkungan sosial yang secara kuat dipengaruhi gagasan-gagasan bukan muslim. Islam di Asia Tenggara memiliki pengalaman dalam tarik-menarik antara konsensi sinkretis kepada khazanah lokal dan upaya-upaya para reformis untuk menjaga kemurnian pesan Islam. Islam di Asia Tenggara pada mulanya berhadapan dengan tradisi politik dan estetika yang telah mapan. Tradisi estetika pribumi telah dipengaruhi dengan amat kuat oleh varian Asia Tenggara dari kisah Hindu Ramayana dan Mahabharata, serta sistem politik yang berpusat pada raja. Islamisasi negara di belahan dunia ini tidak dilakukan dengan cara menggulingkan dinasti atau kerajaan yang sedang berkuasa. Islamisasi umumnya berlangsung melalui pemindahan agama sang raja dan penyusunan kembali struktur maupun idiom-idiom kerajaan. Institusi ini mempertahankan banyak simbol dan institusi-institusi dari masa pra-Islam pada masa lampau, meskipun hal itu memperkenalkan mereka dengan istilah-istilah yang sesuai dengan mistisisme sufi dan model-model kepenguasaan yang dipengaruhi oleh Persia. Perkembangan Islam di wilayah ini juga ditandai oleh perselisihan yang pahit mengenai seberapa jauh kaum muslim dapat mengakomodasi adat istiadat setempat. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang sinkretisme dalam Islam dan tradisi masyarakat Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.